Bab 160, Ibu Kota, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sejujurnya, Eugene tidak akan mengenali Iris jika dia tidak tahu dia berada di balik semua ini. Perubahan Iris mengejutkan sejauh itu. Iris awalnya adalah elf runner, jadi dia biasanya mengenakan baju besi kulit dan ponco kamuflase untuk mobilitas. Bahkan ketika dia memimpin para Dark Elf dalam operasi lapangan, Iris tetap menggunakan pakaian yang sama. Dia tahu cara berburu elf runner. Oleh karena itu, dia melatih Dark Elf bawahannya untuk menjadi pemburu yang memburu para pemburu elf asli. Ketika dia mulai bertarung di depan kastil Raja Iblis Kemarahan, dia mengenakan baju besi rantai hitam dan mengayunkan pedang untuk memblokir pesta pahlawan alih-alih pakaiannya yang biasa. Eugene masih dapat mengingat ingatan itu dengan jelas, anak-anak Raja Iblis Kemarahan diadopsi. Beberapa anak bahkan bukan setan. Namun, mereka adalah salah satu musuh terberat yang harus dia lawan di Helmut. Aku seharusnya membunuhnya. Eugene diam-diam menggertakkan giginya. Namun, dia tidak bisa. Berbeda dengan Raja Iblis lainnya, Raja Iblis Kemarahan telah mengorbankan hidupnya untuk membiarkan anak-anaknya melarikan diri, membiarkan Iris dan Oberon selamat dari perburuan pesta pahlawan. Iris, yang tidak bisa dibunuh oleh Eugene saat itu, duduk di depan Eugene setelah 300 tahun. Dia tampak sangat berbeda sekarang. Anak, menempatkan kaki kanannya di atas meja kali ini, Iris memiringkan kepalanya. Kenapa kamu tidak berlutut di depanku meskipun kamu tahu siapa aku? Kamu tidak terlihat seperti kepala tentara bayaran Bulsot. Apa kau bos mafia baru yang menguasai jalan ini? Apakah kamu mengatakan omong kosong karena kamu ingin berpura-pura berani? Iris tersenyum miring. Tanpa menjawab, Eugene melihat melampaui Iris. 10 Dark Elf berdiri di belakang sofa, semuanya mengenakan jas merah. Organisasi pasti telah mengalami perubahan besar selama 300 tahun terakhir. Eugene berasumsi. Ada beberapa wajah yang familiar di antara para elf itu. Mereka telah lama melayani Iris sebagai elf tangan kanannya. Ini adalah penjaga Dark Elf yang menyergap penjaga elf di pegunungan dan hutan yang gelap. Yah, orang akan memperlakukan mereka seperti orang gila jika mereka masih memakai ponco di kota ini. Namun, dia merasa sekelompok Dark Elf yang mengenakan jas merah yang sama akan diperlakukan sama. Di mana dia? Eugene memotong ke pengejaran. Aku dengar ada lebih dari 100 elf di hutan keluargamu. Kenapa kamu mengkhawatirkan satu elf? Hentikan omong kosong itu. Eugene melangkah menuju Iris. Meskipun Eugene memperpendek jarak antara dia dan Iris, para Dark Elf di belakang Iris tidak menunjukkan reaksi apapun. Itu juga sama untuk Iris. Menjaga senyumnya yang bengkok, Iris hanya menatap Eugene. Itu bisa dimengerti karena dia tidak punya alasan untuk tetap waspada. Dia adalah raksasa Princess Iris, legenda hidup yang bertempur dalam perang 300 tahun yang lalu dan mewarisi kekuatan Raja Iblis Kemarahan. Jika Iris tidak bersikeras bahwa dia adalah Furi kedua dan menyerah untuk menjadi Raja Iblis, jika dia tidak begitu terobsesi dengan kemurnian pendukungnya, Helmut akan memiliki 4 adipati, bukan 3. Memang, dia masih legenda hidup. Eugene bisa melihat itu. Dia merasakan betapa percaya diri dan santainya Iris. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa dia sangat arogan, tetapi dia tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Tidak melewatkan setiap gerakan Eugene, matanya tajam seperti pemangsa, memperhatikan gerakan mangsanya. Aku tidak akan bisa menang jika aku melawannya sekarang. Eugene mengakui, tanpa mengarang alasan. Jika Eugene melawan Iris secara langsung, dia pasti akan kalah. Kemungkinan Eugene menang dalam pertarungan ini mendekati 0. Dia bisa kabur, tapi hanya itu yang bisa dilakukan Eugene saat ini. 300 tahun adalah waktu yang lama, dan pakaian Iris bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Apakah kamu tidak ingin berbicara denganku? Eugene berbicara ketika dia duduk di sofa di seberang Iris. Anak, senyum Iris menjadi lebih bengkok. Kamu menyadari kamu tidak akan bisa menang jika kita bertarung, bukan? Meskipun dia hanya melirik Eugene untuk waktu yang sangat singkat, Iris menemukan Eugene. Saat dia tersenyum, mata merahnya menyerupai bulan sabit darah. Saya suka bagaimana Anda memahami situasinya dengan cepat. Saya telah mendengar beberapa rumor tentang Anda. Rumor pasti akan dilebih-lebihkan, tapi kurasa itu tidak berlaku untukmu. Iris duduk tegak. Berdebar. Ketika dia dengan ringan memukul meja dengan kakinya, botol minuman keras di atas meja terbang ke udara. Iris terkekeh saat dia menangkapnya di udara. Peri itu aman. Lampu di langit-langit berkedip-kedip. Sebenarnya, lampunya tidak berkedip, tapi ruangan itu menjadi gelap sesaat. Iris membuat lebih banyak kegelapan dengan Demone of Darkness miliknya. Kegelapannya tidak bercampur dengan kegelapan yang awalnya ada. Sebaliknya, kegelapannya adalah gumpalan gelap dan tebal yang tampak seperti kegelapan. Seperti yang bisa kamu lihat, aku juga tidak merusaknya. Iris mendorong tangannya dalam kegelapan yang menggeliat. Sekilas, kegelapannya menyerupai roh kegelapan yang pernah dilihat Eugene di Kastil Black Lion. Namun, ini bukanlah roh, mana, atau energi iblis. Saya tidak ingin membuat elf acak menjadi elf gelap. Saya pertama-tama menanyakan pendapat mereka dan membujuk mereka jika mereka menolak. Iris berbicara sambil menyeret Lavera yang tidak sadarkan diri keluar dari kegelapannya. Seolah-olah Lavera adalah barang bawaan, Iris melemparkannya ke arah Eugene. Wosh!
Yujin memanggil angin kencang untuk menangkap Lavera. Dia memeriksa tanda-tanda cedera pada dirinya, dan tidak menemukannya. Dia membaringkan Lavera di sampingnya, lega. Sementara itu, Iris membuka botol minuman keras. Dia kemudian mengeluarkan ember es dan gelas dari kegelapan yang melayang di sekelilingnya, tapi tiba-tiba dia mengerutkan kening. Oh ya, saya juga punya ini. Dengan wajah acuh tak acuh, Iris menarik lelaki tua itu, yang sebelumnya menghilang bersama Lavera, dari kegelapannya. Setelah melihat Iris mencengkeram leher lelaki tua itu, Yujin langsung mengeluarkan belati dari jubah dan menusuk meja. Tenang, nak. Iris terkekeh seolah terhibur dengan reaksi Yujin. Wosh! Kegelapan menutupi mata kanan Iris, dan juga muncul di atas meja, menelan belati. Ketika kegelapan menghilang, belati itu tidak ada lagi di atas meja. Aku tidak bermaksud untuk bersikeras membunuh seorang lelaki tua malang yang terjerat dalam masalah ini. Bukankah kamu baru saja mencoba membunuhnya? Yah, aku tidak punya alasan untuk tidak membunuhnya. Sebagai manusia, wajar bagimu untuk melindungi kehidupan manusia lain. Tapi aku tidak bisa memahami situasimu karena aku bukan manusia. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Iris terkikik, memasukkan es batu besar ke dalam gelasnya satu persatu. Dan sebagai elf, wajar juga bagiku untuk melindungi elf. Bukankah kamu peri gelap? Yujin mencibir padanya. Mereka berdua punya elf di namanya, kan? Mari berpikir di luar kebiasaan. Kamu tiba-tiba menculik pelayanku. Aku ingin mengobrol. Setelah mengisi gelas dengan minuman keras, Iris mendorong gelas ke arah Yujin. Tapi aku tidak mengira kamu akan benar-benar melibatkan diri dalam masalah ini jika aku membawanya, Yujin Leonhardt. Kurasa sulit bagimu untuk mengunjungi tanah utama Leonhardt, ya. Yujin mengambil gelas itu, menjaga senyum tenangnya. Elf yang dilindungi oleh Leonhardt setelah memerintahkan mata prostetiknya dan akan mengambilnya. Yujin tidak tahu kapan Iris menetap di jalan ini, tetapi tidak akan sulit bagi Iris untuk mendengar sebanyak itu. Ya, kamu benar. Iris tidak menyangkalnya. Sulit. Mencari tahu bagaimana menghadapi para idiot yang masih percaya bahwa mereka tinggi dan perkasa seperti yang mereka lakukan 300 tahun yang lalu. Iris mengangkat gelasnya ke bibirnya. Tidak akan sulit bagiku untuk mengunjungi rumahmu, duduk di ruang tamumu, dan minum teh saat aku tersenyum dan bertanya, bisakah kau membiarkanku merawat para elf? Tapi bagaimana dengan Leonhardt? Setelah mengisi ulang gelasnya dengan minuman keras, Iris meminumnya dalam sekali tarikan napas. Aku Dark Elf dan pemimpin Fury Independence Army. Saya juga disebut Putri Raksasa. Jadi, apakah kalian, Leonhardt yang masih tinggi pada citra mereka tentang, Leonhardt yang kuat, tanpa mengetahui tempat Anda, membiarkan saya mengambil elf jika saya bertanya kepada Anda? Saya kira tidak demikian. Kalian akan terus berdiri di atas harga diri bodohmu dan mengusirku sambil berkata, kami tidak bernegosiasi dengan Dark Elf, atau kami tidak berencana membantu kedatangan kedua Fury, kan? Yujin tidak menyangkal hal itu. Bahkan jika Yujin tidak memintanya, tidak ada seorang pun di Leonhardt yang akan mencoba membuat kesepakatan dengan Iris. Tidak peduli seberapa sopan Iris, klan Leonhardt tidak akan pernah bernegosiasi dengannya selama dia adalah Dark Elf dan bermimpi menjadi kedatangan kedua Fury sehingga dia bisa menjadi Raja Iblis baru. Jadi, aku memutuskan untuk mempertimbangkan kalian para idiot. Menjilat tetes minuman keras di bibirnya, Iris tersenyum dengan matanya. Aku bertanya-tanya tentang metode apa yang harus aku gunakan. Tapi ku dengar kau berada di kota bersama elf itu, nak. Jadi, saya membuka jalan di bawah bayangan toko yang bau itu. Maaf, tapi aku bukan patriark klan Leonhardt. Yujin mengangkat bahu. Kamu, orang yang disebut masa depan Leonhardt, ada tepat di depanku, jadi mengapa itu penting? Apa kau tidak mengerti situasinya? Iris terkekeh saat dia meletakkan tangannya di kegelapan lagi. Denting. Dia mengeluarkan gumpalan besi yang berat, tetapi Yujin tidak terbiasa dengan bentuknya. Tetap saja, itu tidak berarti dia tidak tahu apa itu. Itu adalah pistol, penembak meriam portabel yang menembakkan peluru logam dengan bubuk mesiu. Itu mudah digunakan, tetapi seniman bela diri yang mahir dalam kontrol mana tidak benar-benar menggunakannya. Alasannya sederhana, ada senjata lain yang lebih cepat dan lebih kuat dari senjata. Alih-alih menembakkan peluru dengan meledakkan bubuk mesiu, seniman bela diri hanya bisa mengayunkan senjata berlapis kekuatan pedang mereka atau menembakkan panah mana dengan busur buatan khusus. Selain itu, senjata itu berguna untuk berburu binatang tapi tidak benar-benar bekerja pada monster. Aku bisa membunuhmu sekarang. Iris mengarahkan revolvernya yang berat ke Yujin. Lebih mudah memahami situasimu dengan cara ini, kan? Nak, bawa elf yang dilindungi di hutan keluargamu kepadaku jika kamu tidak ingin mati. Petik 2. Petik 2. Mereka tidak ingin menjadi Dark Elf, Yujin berbicara, masih menatap Iris. Aku akan membujuk mereka sampai mereka ingin menjadi salah satu dari kita. Saya sangat pandai membujuk elf untuk melakukannya. Dia memutar revolver raksasanya. Bagaimana dengan kamu? Saya tahu Anda kuat, tetapi apakah Anda cukup kuat untuk membunuh saya? Yah, saya tahu jawabannya, Anda tidak. Anda tidak memiliki peluang untuk menang jika Anda melawan saya. Petik 2. Mengancam hati singa, iya. Hahaha, Anda benar-benar naif, seperti anak kecil. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Bagi saya,
Leonhardt adalah sekelompok bajingan yang menipu diri sendiri, mengira mereka masih tinggi dan perkasa seperti 300 tahun yang lalu. Leluhurmu, Vermont, sangat kuat, tapi adakah orang sekuat dia yang lahir di hati singa setelah dia mati? Tanpa menjawab, Eugene meletakkan gelasnya ke bibirnya. Tidak ada siapa-siapa. Itu tidak mungkin. Vermont adalah monster sungguhan. Mengancam hati singa. Haha, hahaha. Terus, kau tahu, kalian seharusnya berterima kasih padaku. Saya telah menghormati Leonhardt. Kalau tidak, aku akan membenturkan kepalamu ke lantai. Iris tertawa panik, bahunya gemetar. Sepanjang waktu dia tertawa, kegelapannya bergoyang, menekan Eugene dengan kekuatannya yang luar biasa. Eugene meminum minuman keras sambil merasakan kulitnya kesemutan dan rambutnya berdiri tegak. Tenggorokannya menjadi panas seolah-olah dia telah menelan bola api. Bola api itu menghangatkan tubuh Eugene dari dalam. Kalau begitu aku seharusnya membunuhnya. Eugene dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia tidak yakin berapa kali dia menyesali masalah ini. Seandainya dia membunuhnya 300 tahun yang lalu, dia tidak harus berurusan dengan perempuan jalang ini sekarang. Mengklik lidahnya, Eugene meletakkan gelasnya. Petik 2. Aku perlu waktu untuk berpikir. Konten iklan. Aku sudah memberimu waktu sejak kamu melangkah ke tempat ini, nak. Aku membiarkanmu duduk di depanku dan memberimu minum. Saya telah melakukan semua itu untuk Anda tanpa membunuh Anda. Semua itu adalah waktu yang diberikan kepadamu. Alih-alih memberikan jawaban, Eugene mengalami konflik internal. Haruskah aku bertarung langsung? Apa peluang saya untuk menang? Bukankah lebih baik menyerangnya lebih dulu dan mundur kemudian daripada mendengarkan omong kosongnya? Berbagai pikiran terlintas di benaknya. Eugene pasti akan memikirkannya jika Lavera dan lelaki tua dari toko tidak ada di sini. Duo tak sadarkan diri berbaring di sampingnya, membatasi pilihan Eugene. Situasi membuatnya frustrasi, mendidih dari dalam. Apakah ini belum waktunya? Saya tidak ingin membuat Lavera dan lelaki tua itu terjerat dalam hal ini. Eugene berpikir sambil menyilangkan tangannya, mendecakkan lidahnya. Petik 2. Apakah kamu ingat Signard? Eugene memutuskan untuk mengulur waktu untuk saat ini. Dia juga ada di hutan Leonhardt. Dia menggertakkan giginya setiap malam, ingin membunuhmu suatu hari nanti. Aku ingat, dia adalah elf yang penuh dendam meskipun dia sangat lemah. Nak, aku tidak suka membicarakan masa lalu. Iris berbicara dengan tidak puas. Aku juga sudah banyak mendengar tentangmu dari Signard. Pengkhianat elf. Kamu adalah elf yang paling banyak membunuh elf. Benarkah kau membuat tahanan elfmu berlutut dan menggorok perut mereka? Oh, benar. Anda juga membiarkan mereka mati setelah Anda mencabut semua usus mereka, bukan? Ini adalah sejarah kuno sekarang. Orang tuamu bahkan belum lahir, tidak. Salah satu leluhurmu pastilah sperma di testis Vermont pada saat itu. Iris memutar bibirnya. Tentu saja, saya menyesali tindakan saya selama ini. Aku melangkah terlalu jauh, tapi penyesalan itu memberiku lebih banyak alasan untuk membuat elf menjalani hidup yang lebih baik. Kamu hanya ingin menambah jumlah Dark Elf. Bukankah lebih baik menjadi Dark Elf dan mendapatkan kebebasan daripada mengkhawatirkan kapan mereka akan mati karena penyakit iblis? Aku akan menjadi Raja Iblis suatu hari nanti. Saat hari itu tiba, setiap Dark Elf akan dipuja. Iris berbicara sambil memutar silinder revolver. Apakah kamu ingin berbicara tentang masa lalu denganku atau sesuatu? Jika Anda menjadi teman saya akan memberitahu Anda sebanyak yang Anda inginkan. Siapa yang akan menang jika Vermont dan Hamel bertarung? Eugene bertanya tiba-tiba. Tawa Iris berhenti sejenak. Dia pasti tidak mengira Eugene akan menanyakan pertanyaan acak seperti itu dalam situasi ini. Kegilaannya yang menyedihkan bercampur dengan rasionalitasnya. Apa? Iris bertanya, tercengang. Vermont versus Hamel. Siapa yang akan menang? Eugene dengan tenang mengulangi. Kamu bertanya. Pertanyaan acak. Tentu saja, Vermont akan menang. Bukankah Hamel akan menang? Hamel, dia adalah seorang idiot yang disebut bodoh oleh generasi mendatang, jadi bagaimana pengecut itu bisa menang? Anda berbicara omong kosong. Kamu cukup keras pada Hamel. Dia mungkin menang, Anda tahu. Sambil bergumam, Eugene mengambil botol minuman keras. Kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan lain padamu. Siapa yang lebih tampan, Hamel atau Vermont? Kamu gila. Iris berusaha keras untuk tidak menganga. Aku hanya ingin tahu, itu saja. Itu tidak layak untuk dijawab. Maksudmu sulit untuk memilih, kan? Itu berarti Hamel dan Vermont sama-sama tampan. Hamel adalah bajingan jelek. Sepotong pakaian kasar akan lebih tampan dari dia. Dia terlalu keras pada Hamel. Menahan amarah yang meningkat di dalam dirinya, Eugene menuangkan minuman untuk Iris. Tetap saja, Hamel lebih tampan dari Molon, kan? Apa yang kamu lakukan? Iris memelototi Eugene. Aku mencoba menjadi temanmu. Jadi, teman, mengapa kita tidak nongkrong nanti? Bisakah kamu pulang hari ini? Berdebar. Dia membanting kaki kanannya di atas meja, merusak meja. Botol minuman keras dan gelas terbang di udara. Eugene bersandar untuk menghindari basah kuyup dalam alkohol. Kamu benar-benar sesuatu. Iris menatap Eugene dengan dingin. Jadi, seorang bajingan berusia 20 tahun bertingkah tanpa malu-malu di depanku, ya. Saya tidak pernah mengira salah satu keturunan Vermont akan bertindak seperti Anda.
300 tahun adalah waktu yang lama. Eugene mengangkat bahu. Ya, itu adalah waktu yang lama bagi manusia. Pasti ada lusinan leluhur antara Anda dan Vermont di silsilah keluarga, bukan? Jika bukan itu masalahnya, saya akan menganggap Anda sebagai keturunan Hamel, bukan Vermont. Iris bergumam pelan, membuka silinder revolvernya. Karena kamu kesulitan memilih, aku akan membantu. Mengapa kita tidak mengadakan permainan yang menyenangkan? Saat dia membuka silindernya, pelurunya jatuh ke lantai. Iris memasukkan salah satu peluru ke dalam silinder dan memutarnya di depan Eugene. Ini adalah permainan roulette sederhana. Kami akan bergiliran menarik pelatuknya. Jika peluru menembus kepalamu, aku tidak akan mempertimbangkan Leonhardt. Aku akan segera membawa tubuhmu ke perkebunan utama dan membawa semua elf bersamaku. Bagaimana jika peluru menembus kepalamu? Tanya Eugene. Kalau begitu aku akan membiarkanmu kembali. Saya tidak akan mencoba bernegosiasi dengan Leonhardt mengenai masalah ini lagi, Iris berbicara sambil meletakkan jarinya di pelatuk. Saat dia meletakkan pistolnya di pelipisnya, dia terus memandangi Eugene. Kamu bisa menyerah sekarang jika kamu takut. Tapi kamu harus membawa elf kepadaku, seperti yang kita diskusikan. Bagaimana ini terdengar? Anda tidak perlu bertaruh dengan hidup Anda. Menembak. Eugene menyilangkan kakinya saat dia mengaitkan jari-jarinya di atas lututnya. Kamu menarik pelatuknya sekali, dan aku menarik pelatuknya sekali. Begitulah cara permainan ini berjalan, bukan? Klik. Segera setelah Eugene selesai berbicara, Iris tanpa ragu menarik pelatuknya dan berseri-seri ketika dia menyerahkan revolvernya kepada Eugene. Jangan menipu dirimu sendiri, nak. Apa? Eugene bertanya balik. Aku bilang jangan menipu dirimu sendiri. Dengan berpikir peluru yang terbuat dari timah tidak akan bisa menembus kepalamu. Saya membuat peluru dengan mata iblis saya. Tidak peduli berapa banyak mana yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa menghentikan peluruku menembus kepalamu. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak akan tertembak. Aha, jadi ini bukan permainan yang adil sejak awal, iya. Eugene menarik pelatuknya, terkekeh. Klik. Suara palu mengenai ruang kosong bergema di udara. Eugene mengembalikan revolver Iris padanya. Tembak, Eugene berbicara dengan singkat. Apakah kamu sudah gila? Iris bertanya dengan kaget. Yah, memang benar aku akan mati dalam game ini, dan kamu tidak. Tapi yang perlu kulakukan hanyalah membuat peluru menembus kepalamu, kan? Jadi, kamu akan menjadi satu-satunya yang mempertaruhkan nyawamu. Aku bilang tembak, ulang Eugene. Iris benar, ini adalah permainan roulette sederhana. Jika seseorang meletakkan peluru dan memutar silinder senjata, orang biasa tidak akan tahu ruang mana yang menyimpan peluru. Tapi Eugene melakukannya. Dia memeriksa berapa banyak putaran silinder telah berputar. Saat dia memegang revolver, dia bisa merasakan lokasi peluru dengan sedikit perbedaan berat. Peluru itu dibuat oleh mata iblis kegelapan Iris, tetapi itu ada seperti benda, yang berarti Eugene bisa merasakan beratnya. Eugene menyimpulkan bahwa peluru akan ditembakkan jika kali ini Iris menarik pelatuknya. Iris memiringkan kepalanya ke samping dan menarik pelatuknya. Klik. Suara lain dari palu yang mengenai ruang kosong bergema di udara. Pelurunya tidak ditembakkan. Bukannya terkejut, Eugene malah tertawa terbahak-bahak. Wow, apakah kamu benar-benar ingin menang dengan cara ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Iris menyerahkan pistol itu dengan senyum miring di wajahnya. Sederhana saja, lokasi peluru telah berubah. Karena peluru itu dibuat dengan kekuatan Iris, dia selalu bisa membuatnya menghilang atau muncul lagi. Jika Eugene menarik pelatuknya kali ini, peluru itu pasti akan menembus kepalanya. Terkekeh, Iris menunjuk ke Dark Elf-nya, yang berdiri di belakang. Salah satu Dark Elf mendatanginya dan meletakkan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Iris menggunakan pemantik emasnya untuk menyalakan rokok dan menghirup asapnya dalam-dalam. Kamu bisa menyerah sekarang, Iris berbicara sambil menikmati bau asap rokok di dalam mulutnya. Tapi aku ingin melihat otakmu keluar dari dia. Sebelum dia selesai berbicara. Ledakan. Pintu ke ruang bawah tanah ini rusak.